dan menggunakan apa yang mereka punya dan pengetahuan mereka untuk melihat ke depan, di mana mereka bisa menempatkan diri mereka dari 5 tahun ke depan atau 10 tahun ke depan. Kali ini Akbar Faisal Unsensor melakukan sesuatu yang berbeda. Kita sedang jauh, bukan di Jakarta ini, bukan di Indonesia. Sedang ada di London, di pusat kota London, nggak jauh dari istana Ratu Inggris. Tapi kita tidak akan berbicara tentang Inggris. Kita masih akan berbicara tentang Indonesia. Setidaknya pola pikir dan cita-cita yang akan dibawa oleh orang-orang yang ada di depan saya sekarang ini. Teman-teman sekalian, saya memilih episode ini berbeda. Hari ini saya ditemani oleh 7 orang mahasiswa Indonesia yang sedang berkuliah di Inggris dari berbagai perguruan tinggi. Saya sebut dulu Crystal Amalia, ini dari LSI, bahasa Inggrisnya gitu kan. So Inggris kita gitu kan. Economics. Ya, ngambil development studies ya. Betul. Ekonomik gitu ya. Yang kedua, Aulia Sahrosa. Di antara mereka ini dia yang paling tua ilmunya karena dia sudah PhD dari Cambridge, ngambil strategi bisnis. Saya nggak ngerti sebenarnya apa yang dipelajari. Yang ketiga, Mia Unoto, cewek juga dari Imperial College London, ngambil tentang environmental technology. Saya tidak ngerti, nanti kita tanya saja nantinya. Kemudian Ma'fir Abida, mahasiswa University College London S2 juga, ilmunya tentang bangunan-bangunan yang tahan gempa. Iya, betul. Saya tidak ngerti ilmu seperti apa gitu. Yang selanjutnya adalah Lady Diandra dari King's College dari S2 Public Policy dan Management. Yeah. Yang keenam, nah ini dia yang paling kecil di sini, semester 2 dari Edinburgh University, Adinda Saraswati, ngambil Political Science. Yang terakhir, nah ini dia suhunya, Ketua PPI Inggris, Oki Erlifan dari Oxford University, ngambil tentang manajemen juga, sudah apply ya untuk program PhD di Oxford juga. Teman-teman sekalian, kita tidak akan berbicara tentang ilmu Anda semuanya karena saya nggak paham. Yang kita akan bicarakan adalah bagaimana kalian belajar di Inggris. Bagaimana kalian menemukan perbedaan-perbedaan antara sistem pendidikan di Indonesia dengan di Inggris. Inggris adalah salah satu kiblat ilmu pengetahuan. Selain Amerika tentu saja juga Australia barangkali, Jerman untuk teknik itu. Oke. Sebagai ketua PPI, sebenarnya apa sih perbedaan utama antara sistem belajar di Indonesia dengan di Inggris ini? Apa perbedaan yang paling mendasar? Yang saya maksud begini, kenapa mahasiswa atau siswa atau anak-anak yang belajar di Indonesia itu begitu sulit untuk menyampaikan pikiran mereka, begitu sulit untuk berargumen? Saya salah satu produknya. Ketika saya kuliah mulai dari SD, SMP, SMA sampai perguruan tinggi, saya juga sudah doktor, tapi tetap saja saya harus belajar sendiri. Memang tidak ada mata pelajaran debat di dalam sekolah itu. Menurutmu itu penting nggak? Sangat penting, Bang Akbar. Jadi memang di Inggris ini yang paling kerasa itu adalah kulturalnya. Bahwa di Indonesia kita bisa bias dalam beropini dan sebagainya. Namun di sini ketika kita mengajukan sebuah statement atau sebuah argumentasi, itu harus didukung betul oleh semua data empirical. So nggak bisa bias. Tapi we are free to speak. Apapun pendapat yang ingin kita katakan itu dipersilahkan. Tidak ada benar, tidak ada salah. Karena argumentasi itu akan menentukan seberapa kita empiris membuktikan hal tersebut. Namun tidak halnya juga kalau kita, mungkin tidak semua, tapi majority apa yang kita temukan di Indonesia tidak seperti itu. Dan juga di sini meritokrasi itu nomor 1. Bahwa semua berdasarkan based on our effort. Bukan hanya kita kenal dengan dosen, bukan hanya kita bisa copy paste kerjaan kawan,
Tapi sesuatu yang memang betul-betul dari murni pemikiran kita, itu betul-betul sangat akan dikuantifikasi. Seberapa merdeka kalian dengan seluruh pikiran kalian, pikiran akademis kalian itu di dalam ruang lingkup kampus misalnya? Saya bisa katakan 100% merdeka dan tidak ada yang namanya intervensi dari pihak manapun. Kalau kita ingin mengatakan kita percaya Tuhan, silahkan. Kita tidak percaya Tuhan, silahkan. Kita pro terhadap penyerangan perang Israel-Palestina, silahkan. Kita kontra juga silahkan. Selama kita bisa membuktikan bahwa apa yang kita katakan make sense, dan itu betul-betul di backup dengan evidence dan argumentasi yang benar. Jadi saya kira saya belum pernah menemukan di sini bahwa kita tidak boleh ngomong begini atau kita harus hati-hati begini dan sebagainya. Justru di UK itu nomor satu itu adalah promoting thought leadership. Promoting thought leadership. Thought leadership. Betul. Jadi bukan hanya permasalahan dapat A atau dapat B atau dapat C, tapi promoting thought leadership itu sesuatu yang memang diagungkan di sini. Aulia, kamu doktornya PhD-nya di Cambridge. Cambridge itu kan ya kita harus mengakui salah satu perguruan tinggi acuan dunia gitu ya. Apa sih yang membedakan Cambridge misalnya dengan kampus-kampus lain di Inggris atau bahkan barangkali dengan kampus-kampus kita di Indonesia, Aulia? Apa ya? Sebenarnya mungkin ada beberapa perbedaan ya. Kalau di Cambridge itu salah satu perbedaan yang paling terasa mungkin pada saat jadi mahasiswa di sana sih standar yang tinggi gitu ya. Jadi kalau misalnya mau produce riset atau mau produce paper, mau write paper, itu tuh ada standar yang mungkin bisa dibilang lebih tinggi daripada perguruan tinggi lain gitu. Metodenya harus benar-benar jangan bias, harus jelas gitu-gitu. Kayak menurut saya sih mungkin perbedaan paling utamanya mungkin itu kali ya, standarnya lebih tinggi untuk pekerjaan, untuk bukan cuma akademis aja tapi juga banyak standar tinggi untuk setelah lulus kerja di mana, kerjanya harus di tempat yang statusnya mungkin lebih tinggi gitu. Jadi ya ekspektasi dan standar. S1 di mana? Indiana University. Di Indiana University di Amerika. Ya. S2-nya? Di LSI. Di LSI. S3-nya di Cambridge. Ya. Berarti memang kamu menghabiskan masa kuliahmu pada 3 tingkatan ini di luar negeri ya? Ya, betul. Apa yang kau pahami tentang bagaimana sistem pendidikan kita di Indonesia? Dan apa yang bisa kau berikan, kamu share kepada penonton saya, Akbar Faisal Unsensor, menyangkut dengan pertanyaan saya kepada Oki tadi? Ya jadi sebetulnya saya datang dari keluarga akademis ya. Ayah saya profesor di UI. Jadi mungkin exposure saya terhadap pendidikan di Indonesia itu, at least pendidikan tinggi universitasnya melalui ayah saya sendiri gitu ya. Dan saya I echo a lot of Mas Oki's statement gitu loh. Di sini mungkin lebih kita dianjurkan untuk berdebat, nggak ada yang namanya lo harus conform sama satu aliran gitu. Kayak biasanya kita di motivasi untuk it's okay to have different opinions as long as you can justify gitu. Jadi kayak ya saya echo what Mas Oki said sih. Tapi kan mungkin ya pasti kan Aulia paham kan bagaimana sistem pendidikan kita di Indonesia ya. Seberapa menurutmu apa yang harus kita perbaiki di dalam kemerdekaan berpikir dan kemerdekaan berbicara bagi mahasiswa kita dalam standar akademik itu tadi? Mungkin salah satu hal yang saya sendiri sebagai dosen mencoba ya ini lebih less focus on remembering. Jadi ilmu itu jangan cuma dihafal gitu ya, tapi dimengerti dan bisa diaplikasikan. Kayaknya itu salah satu yang mungkin pada saat setidaknya dulu pada saat saya SMA dan sebelumnya saya merasa ilmunya lebih kepada penghafalan gitu. Kalau misalnya bisa di sini lebih ke pengertian dan mengerti nggak sih gimana cara apply. Sebagai dosen juga saya menanyakan pertanyaan ke mahasiswa tuh justru pertanyaannya yang saya cari tuh sebenarnya dia ngerti apa enggak sih, bukan dihafal atau enggak, definisinya apa. Sebenarnya dia ngerti nggak sih framework yang dia pakai itu bisa buat diaplikasikan gitu loh. Jadi agak shift mindsetnya dari penghafalan dan berubah kepada lebih ke mengerti. Ya.
mengerti atau tidak. Makfira, Iya. Makfira Abida, kamu di UCL ya, University College of London. Jurusanmu itu tentang kegempaan. Tapi seperti yang saya katakan tadi, pertanyaan saya kepada teman-temanmu, S1-mu di mana? Di UGM. Di UGM. Iya. Apa yang paling kau rasakan berbeda antara karakter pendidikan, bagaimana menimba ilmu di UGM dengan di kampusmu yang sekarang? Oke, mungkin sama seperti yang disampaikan Mas Ogi dan Mbak Aulia tadi ya, tapi ada beberapa keunikan dari STEM, mungkin saya masuknya ke STEM gitu ya. Itu adalah industrial linkage-nya yang dibangun oleh universitas. Jadi bagaimana kemudian akademis selalu mensupport industri, dan industri juga selalu membangun hubungan yang baik dengan akademis. Itu yang saya rasakan sangat berbeda di sini. Jadi kita diperkenalkan sejak awal bagaimana implementasi ilmu yang kita miliki untuk di dunia industri. Dan industri pun selalu terbuka sekali untuk diskusi mengenai perkembangan kurikulum dan sebagainya, seperti itu. Kan kadang kalau di Indonesia mungkin mostly kita akan belajar hal-hal yang mungkin 10 tahun yang lalu juga diajarkan hal yang sama gitu. Tapi di sini kita selalu dinamis dengan perubahan. Dan juga lecture itu selalu terbuka dengan uncertainty yang ada, dengan dinamika yang ada. Itu yang mungkin sangat terasa sekali perbedaannya adalah kita sangat dinamis gitu untuk mempelajari sesuatu yang baru. Itu material dari perkuliahanmu. Iya, betul. Tetapi mindsetmu sebagai seorang mahasiswa menghadapi atau memperlakukan dirimu di karakter proses belajar mengajar itu apa? Sebenarnya karena saya juga lumayan shift dari geologi ke teknik sipil saat ini. Jadi yang saya rasakan adalah kita selalu dituntut untuk memiliki growth mindset gitu. Jadi kita harus mempelajari hal-hal yang baru. Itu mungkin yang mungkin tidak banyak didapatkan di Indonesia gitu. Bagaimana kemudian kita men-challenge diri untuk keluar dari comfort zone kita, untuk karena kedinamisan tadi, jadi kita selalu dituntut untuk mempelajari hal-hal yang baru. Itu sih yang kemudian jadi ini menarik. Jadi kalian terkondisikan untuk menjawab hal-hal yang tidak ditemukan di kampus, atau barangkali mengelaborasi apa yang ditemukan di kampus gitu ya. Betul sekali, dan itu juga sangat multidisipliner kalau di sini. Jadi saya juga belajar tentang cybercrime, tentang insurance, dan hal-hal yang sangat di luar comfort zone gitu. Jadi memang sangat multidisipliner. Menarik loh itu. Kristal, bagaimana kamu menyikapi tadi yang disampaikan oleh Makfira tadi? Cukup searah, cukup mirip. Kalau saya bidangnya kan di social science ya. Okay. Jadi lebih berat di argumen. Yang saya kagum adalah setiap topik kita selalu ditunjukkan ini loh perdebatannya. Misalnya kita bahas gender studies itu. Perdebatan yang pro feminisme misalnya seperti apa, yang against bagaimana. Dan kita dituntut untuk pada akhirnya menganalisis dan decide sebenarnya kita di perdebatan yang mana dengan bukti-bukti seperti apa, dan kita jadi berani argumen sama dosennya. Itu mungkin yang paling berbeda ketika S1-mu di mana? S1 saya di UI dan di University of Melbourne. Jadi saya mengalami 2 tahun di Indonesia. Dan shiftnya shiftnya yang paling berbeda itu. Mungkin ketika di S1 kita ketika di Indonesia mungkin cukup sungkan untuk argumen sama dosen. Karena mungkin kita ngerasa oke lah ini yang paling benar nih. Jadi kita nggak berani untuk mungkin yang ini tidak seperti itu Pak. Ketika kita argumen itu sepertinya sudah ada yang akan tegang nih sepertinya nih perdebatannya gitu. Ya? Tapi itu yang aku rasakan selama kuliah. Jadi setelah ketika kita di luar, dosennya justru jangan merasa saya yang benar dong. Challenge kalau misalnya emang saya salah. Sampai begitu ya? Sampai begitu. Jadi mereka sempat bilang gini, it's irrelevant whether you disagree or agree with me. Yang penting jelas argumennya seperti apa dan kenapa. Terukur. Ada formatnya. Ya, ada evidence-nya. Ada evidence-nya gitu ya. Mia kuliah di Imperial ya. Ngambilnya tentang environment policy. Environmental Technology judulnya, tapi memang kita satu-satunya jurusan di Center for Environmental Policy di Imperial. Saya tidak akan bertanya soal itu, agak rumit bahasanya gitu. Tapi saya mau tanya, kalau di situ S1 di mana? S1 saya di Xianjiao sama Liverpool University di China. Di basic akademisnya Inggris, tapi kuliahnya dengan kasus di China. Kasus di China. Yeah. Di Indonesia udah pernah kuliah? Belum. Belum pernah ya, belum ya. Kalau belum berarti ada rencana ya.
Oke, berarti kan setidaknya begini. Kamu kan orang Indonesia. Iya. Pernah kuliah di China, sekarang di Inggris, tetapi kan kamu orang Indonesia. Pasti mendengar dong. Iya. Setidaknya ada 3 yang bisa kau buat komparasi gitu loh. Ya, Nah, saya ingin memperbandingkannya dengan Indonesia. Oke. Saya sih nggak ada urusan dengan China gitu ya. Jadi menurutmu bagus nggak itu di dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan pikiran-pikiran merdeka? Kembali lagi sebenarnya udah banyak banget dari background yang udah dijawab. Tapi kalau bisa saya bilang sebenarnya yang saya rasakan di sini ada keuntungannya kita memiliki culture itu dari di Indonesia. Kan di Indonesia pasti jelas lebih hormat pada yang lebih tua, bukain pintu untuk yang lebih tua, atau ketika dosen masuk kita berdiri sebelum duduk atau pokoknya Oh, kalau itu tata cara hidup. Tapi yang saya maksud ini adalah pikiran. Setahu saya pikiran itu tidak punya sopan santun. Pikiran itu merdeka. Karena pikiran itu adalah ejawanta dari apa yang kita yakini tentang hidup kita. Menurutmu gimana? Menurut saya kalau yang udah saya pelajari selama ini, menurut saya ada fungsinya juga karena memang jadi untuk saya yang diaplikasikan dari di Inggris ini adalah saya jadi lebih bijak untuk memilih perlawanan atau fight mana atau war mana yang mau saya pilih, karena kita nggak bisa lawan semua jenis pergulatan. Kayak kalau kata dosen saya, pilih yang menurut kamu paling bisa kamu pilih, harus diprioritaskan untuk perlawanan mana yang mau kita pilih gitu. Misalnya untuk misalnya saya debat masalah finance atau debat masalah environmental gitu, dan kemudian tapi sebenarnya mungkin saya merasa di prioritas saya sesuai kreativitas dan originalitas saya lebih milih environmental. Berarti itu memang harus pergulatan dan perlawanan hidup yang harus saya pilih gitu. Jadi mungkin sebuah argumen yang bagus. Lady, Iya, Pak. kamu kuliah di King's College ya, ngambilnya public policy ya. Public policy. Nah, dan manajemen S2 ya. Iya. S1-nya di mana? UPH International Relations. Di Pelita Harapan di Jakarta ya. Ya, di Karawaci. Karawati ya, Jakarta juga gitu. Ya. Lah itu gimana menurutmu? Itu tadi yang saya bilang sama sama Mia tadi. Pada beberapa hal jarak yang terjadi antara si mahasiswa dengan dosen itu kemudian berdampak pada bagaimana kita memperlakukan ilmu pengetahuan itu. Ada banyak perdebatan soal itu, tapi saya mau tanya sama Lady, menurutmu seperti apa? Kalau menurut saya, Pak, mungkin echoing teman-teman yang sudah menyampaikan opininya ya hari ini ya. Tapi kalau dari saya sendiri, saya justru mungkin agak sedikit lantang dalam mengucapkan saya menerima banyak kerugian sih Pak sebetulnya dalam pendidikan itu sendiri, ketika ada gap yang memang membuat mahasiswa dan dosennya tidak bisa berdiskusi, lalu memiliki kebebasan berpikir, lalu memang coming up with new ideas yang sebetulnya bisa diimplementasi dan membawa banyak keuntungan ya, mungkin dalam segi dari public policy and management, karena memang kita ada kerangka-kerangka berpikir yang sudah ada conformity bias sendiri di society, sudah dianggap bahwa ya memang seharusnya seperti itu, jadi memang itu jalannya harus diimplementasi. Sedangkan kalau misalnya di sini memang kita dikasih kebebasan berpikir yang sebetulnya memang bebas berpikir, tapi within a certain kind of limitation gitu, dimana memang limitasi kita, if you want to speak you have to speak with evidence, dan itu satu hal yang menurut saya beneficial sekali ketika kita sebagai mahasiswa. Kita memang diajak untuk keluar dari comfort zone, coming up with new ideas and really exploring our abilities to be a thought leader gitu. Dimana kalau misalnya di kampus saya sih, one thing yang sangat kami pelajari ya dulu ketika di Indonesia, kalau ditanya dosen, yang penting kita jawab aja apa yang dia sudah ngomong gitu. Bahkan ada satu momen ketika kita belajar, kita beneran rekam gitu, dosennya ngomong apa, dan di ujian kita tulis aja apa yang dia omong gitu. Karena that's the only way kita bisa dapat nilai yang bagus gitu. Sedangkan kalau di sini, it is not enough for us to be right. Have to be beyond that. Oke. Ada anak S1 di sini, Adinda Saraswati. Kamu yang paling muda di sini. Ini Adinda sudah 4 kali pindah sekolah ya. Jadi dulu di Depok, kemudian di sekolah biasa, kemudian masuk di private school di Jakarta, terus kemudian kelas 2 SMA pindah ke Brighton, dan kemudian sekarang di S1 Political Science di
Edinburgh University. Din, aku mau tanya, menurutmu itu seberapa membantu kamu di dalam mencerna ilmu pengetahuan dan menyampaikan pikiranmu itu dengan ruang kelas-kelas debat dan pelajaran-pelajaran dasar logika di sekolahmu yang selama di sini? Saya memiliki advantage, experience saya belajar di private school Jakarta itu masih fresh, dan juga experience saya baru belajar di Brighton, lulusan Brighton tahun lalu. So yes, in both schools, di dua-dua sekolah yang di Jakarta dan di Brighton, mereka offer debate class and also other facilities yang bisa kita enjoy ketika kita belajar pelajaran ini, pelajaran itu. So basically kita diberi kebebasan untuk memilih sisi ekskul mana yang kita mau ambil. Tapi satu hal yang bisa yang menurut saya menjadi core difference di dua-dua sekolah ini adalah betapa pentingnya pelajaran debat meskipun mereka bukan ekskul di kelas. Jadi pelajaran debat di kelas. Jadi guru matematika saya itu di Brighton itu mengajari saya bahwa tidak seperti sekolah saya private school yang di Jakarta, answer key is not everything. Answer key is debatable, dan menurut dia itu sama seperti sosok dosen kakak yang di LSI itu challenge saya. Matematika memang ada jawabannya. Jadi what plus what sama dengan 10. Bisa 5 tambah 5, 9 tambah 1. So nggak ada, there's no right way. Kita memiliki right way masing-masing. Yang penting adalah how did you get there? Bagaimana kamu mendapatkan jawaban itu, metodenya seperti apa, seberapa banyak fakta yang kamu include yang sehingga membuat argumen ini atau diskusi ini benar-benar valid. Membantu nggak dirimu menerima ilmu-ilmu baru, nilai-nilai baru dengan keberanian untuk berbicara dan kemerdekaan dalam hal menyampaikan pendapat di dalam kelas atau kuliahmu? Salah satu hal yang membuat saya benar-benar bisa bernafas di sini adalah kita ini, kalau di sini ya, the only limit, satu-satunya batasan itu berasal dari diri kita sendiri. Kalau di Jakarta, limitnya banyak sekali, bukan hanya dari diri kita sendiri, tapi bias dosennya, apakah dosennya atau gurunya menyukai ide kita, atau perspektif dosen terhadap kita atau guru bagus nggak atau enggak. So kalau misalnya bias, probability kita untuk mendapat nilai bagus lebih dikit. Tapi kalau di sini bukan soal feelings, tapi soal logika. So di sini aku belajar bahwa matematika itu bukan satu-satunya pelajaran yang memiliki logika tertinggi. Di politik pun juga. Hanya perbedaannya adalah seberapa dekatkah kita dengan fakta, atau seberapa banyak fakta yang kita include di argumen kita. Ini penjelasan anak S1 ini menunjukkan pada kita memang ternyata ada yang harus kita harus ada kita olah lebih baik lagi ya. Oke, apa yang bisa kau katakan menyangkut apa yang kita bicarakan hari ini? Actually, bagus sekali dengan beberapa pendapat ya, karena memang satu garis sama yang saya tangkap dari teman-teman semua katakan adalah we are here not to learn but to think. Kita di sini bukan untuk belajar, tapi untuk berpikir. Oke. Karena kalau kita belajar, ya kita menerima saja apa yang disampaikan. Tapi if we have to think, we can debate, we can accept, we can reject. Ada banyak hal di situ dalam proses berpikir. Sebagai contoh, saya yakin beberapa atau mungkin hampir semua yang ada di sini, sebelum kita kuliah, satu hal yang pasti di dalam perkuliahan kita adalah kita dikasih dulu reading list. Jadi nggak tiba-tiba kita belajar ke kelas, terus kita mendengarkan dosen, lalu kita mengangguk-angguk. No, kita diberikan reading list, kalau di saya itu biasanya 50-60 reading list sebelum kita masuk kuliah, dan itu dua-duanya ada pro dan kontra. Sehingga pada saat kita di kelas, pada saat ada dosen menyampaikan sesuatu, kita bisa challenge dari sumber argumentasi yang pro dan juga dari yang kontra. And again, apa ini maksudnya? Adalah bahwa we are promoting thought leadership. Jadi kita di sini untuk menjadi pemimpin gitu. Bukan hanya, oke, 1 tambah 1 sama dengan 2. Benar ya, pokoknya 1 tambah 1 itu pasti 2. Kalau kita akan accept, kita akan mengatakan betul. Tapi kalau kita belajar dari sumber-sumber dari yang lain, 1 tambah 1 bisa saja 10 dan sebagainya. Teman-teman,
Saya mau beritahu sebenarnya alasan kenapa sampai saya angkat hal ini. Saya tidak ngerti apakah di Inggris juga terjadi. Tapi kayaknya sih nggak beda-beda jauh ya. Apa itu bahwa di ruang-ruang publik kita itu luka kita. Dengan berbagai argumen, dengan berbagai sergapan diksi yang jujur menurut saya ini kelihatan banget bahwa kita tidak terbiasa untuk berbicara satu sama lain dalam bahasa yang bermartabat. Anda merasakan nggak itu? Kalau punya akun-akun media sosial gitu ya, dibawa pada ruang yang lebih jauh lagi, betul. Kebetulan kan saya politisi ya. Ada banyak sekali pernyataan-pernyataan atau diksi atau komentar yang jujur saja saya juga bingung gitu. Bagaimana bisa bahasa seperti itu terlontar? Ini saya yakin ini awalnya adalah ketidakbiasaan kita atau keengganan barangkali kalau kita menggunakan kata enggan untuk berbahasa satu sama lain dalam karakter yang saling menghormati, dalam logika yang bisa diterima, dan itu pasti bermasalah sejak dari fase awal pertama pendidikan itu. Ada yang mau bicara nggak soal itu? Mia? Sepertinya karena saya memang dulu pernah mengalami ketika dari SD, SMP, SMA gitu. Jadi mungkin karena itu juga pilihan saya kenapa mengambil ketika itu ada kesempatan untuk pergi kuliah keluar. Karena saya merasa saya kurang di challenge. Saya kurang kurang dikembangkan lagi, mungkin di tempat lagi gitu. Karena saya pun ketika saya memulai master di sini saya merasa saya terbelakang. Saya merasa saya iya terus ya, walaupun saya merasa saya sudah lumayan opinionated gitu ya, saya udah lumayan suka debat gitu. Tapi ternyata untuk di sini saya ingat di meeting grup pertama saya semua bilang, Mia kalau kamu ngomong apa ngomong aja, jangan iya jangan sembunyi-sembunyi, jangan cuma setuju tanpa alasan gitu. Jadi saya ditegur bahkan sama orang yang mungkin bisa dibilang saya lebih muda kah, atau mungkin belum pernah kenal saya sama sekali, cuma ketemu secara profesional. Jadi saya suka sekali sih dengan hal-hal kritis. Ya makanya Aulia, pendidikan itu kita pakai untuk bagaimana bergaul di dalam ruang-ruang sosial. Aulia, menurutmu di Cambridge itu apa yang membuat istimewa pendidikan di Cambridge itu? Dalam kaitan apa yang kita bahas tadi ya? Mungkin ini agak cerita background dikit ya dari sebelum kuliah di luar negeri gitu ya, kayak nanti akan balik lagi ke Cambridge, cuman agak muter. Cuman satu hal yang saya rasakan tuh discourse di media sosial di Indonesia gitu ya, terutama kalau kita nggak agree dengan seseorang, kalau kita nggak agree dengan suatu pendapat, itu tuh kita dianggap musuh. Yes. Like, okay, you're against me personally. Yeah, you're against me personally. Aku sukanya A, terus aku sukanya pizza, dia sukanya mie, terus berdebat soal itu, dan tiba-tiba kita jadi musuh karena you know you have to like pizza too. Kayak lo nggak boleh suka mie, lo harus sukain pizza juga gitu. Jadi sedangkan tuh kalau di pendidikan I mean not just in Cambridge of course, tapi pendidikan tinggi in general di UK dan US ya, it's okay, we can agree to disagree. Jadi kayak namanya agree to disagree ya. Jadi kayak ya udah, lo suka mie, gue suka pizza, it's okay. Kayak kita nggak musuhan, kita tetap bisa temenan, kita bisa tetap sharing. Kenapa sih gue suka pizza? Karena pizza tuh ada kejunya enak, sedangkan mie itu digoreng. Maksudnya kita bisa gimana ya ngebahas dari sudut pandang masing-masing secara mereka gitu ya. Betul. Jadi nggak dianggap berarti lo tuh musuh gue. Enggak. Jadi kita tuh cuman sharing, dan kadang-kadang tuh ada commonality di antara dua pizza dan mie ini. Misalnya kayak ternyata tuh pizza temennya pasta, dan pasta tuh juga semacam mie. Jadi ada nanti kita bisa find some common ground gitu loh. Jadi kalau orang yang nggak agree dengan kita itu bukan berarti dia musuh, tapi it's just it's
itu common, orang selalu akan gak agree dengan kita dan gak harus dikonform, harus di attack sampai lu harus gue gebukin sampai suka sama pizza juga gitu, gak kayak gitu gitu loh. Menurutmu itu sudah terjadi di kita ya? Parah ya. Lumayan personal sih, mungkin kalau di Indonesia mungkin lumayan personal. Gimana? Karena sebenarnya mungkin di sini perbedaannya adalah mahasiswa dan dosen misalnya. Kita sama-sama belajar, jadi itu lifelong learning. Itu bukan di sini ya. Di sana sama-sama lifelong learning. Tapi mungkin lebih banyak takutnya dibanding di sini. Yang tadi saya cerita kan takut nih kalau misalnya beda, takutnya nanti mungkin gak semua dosen, mungkin ada dosen yang juga sama-sama senang kalau misalnya di challenge di Indonesia, tapi mungkin karena kita percaya budayanya, wah nggak bisa nih, nggak boleh berbeda, jadi akhirnya mahasiswanya juga semuanya ya udah deh yang penting kita sama gitu. Dan padahal sebenarnya mungkin dosennya ada juga yang mau di challenge gitu kan, cuman ya mungkin karena budaya kita jadi keburu takut. Dan perbedaannya di sini kan adalah ketika kita berbeda, kita nggak menganggap itu personal kan. Jadi yang kita sama-sama antara argumen ini tuh yang kita semangat adalah the intellectual curiosity untuk kita bisa support perdebatan kita. Dan kita makin senang nih kalau misalnya di challenge kita kasih lagi evidence. Enggak loh, sebenarnya evidence yang gue temuin tuh kayak gini. Dan the cycle is nice kan. Akhirnya kita jadi sama-sama lebih rich diskusinya gitu. Betul. Lady, kelihatannya kamu saya kaget ya. Tadi kamu yang paling terbuka bagaimana kamu memperbandingkan dirimu di dalam proses-proses belajar di ruang-ruang kelas itu ya, dalam proses-proses interaksi akademis itu tadi. Menurutmu sebaiknya kita bagaimana agar kemudian format-format yang apa yang kita keluhkan ya, saya gunakan kata keluhkan sajalah, makanya kita simpan-simpan gitu ya, itu supaya kemudian itu bisa berhenti itu, berakhir. Ya mungkin kalau menurut saya ini permasalahan sistemik kali ya Pak ya, karena memang ini sudah dimulai dari kita kecil ya, bahwa memang ada sopan santun, nggak boleh, itu mulai dari kita nggak boleh jangan ngelawan orang tua gitu, nggak boleh berdebat sama orang tua. It starts from there gitu. Dan itu kebawa juga dari kita SD, maksudnya SD, SMP, SMA itu kebawa terus sampai kita ke kuliah. Kalau dari saya sih ngeliatnya ini permasalahan sistemik. Kalau misalnya memang Indonesia ingin merubah mental berpikirnya, pastinya harus ada persetujuan antara para stakeholders di bidang pendidikan dan juga ada open forum discussion bareng sama mahasiswi juga mengenai what is exactly the type of learning experience yang kalian cari sih sebetulnya gitu. Mungkin kalau dari saya sih ngelihatnya lebih ini udah harus pakai systemic approach ya, dari segi culture, dari segi pendidikan, dari segi dari pendidikannya sendiri tuh harus seperti apa ya. It's pretty much a systemic issue. Kalau misalnya memang contohnya dari ruang publik aja, ketika kita bicara satu isu yang mungkin sedang viral hari ini, kita beda sedikit aja opininya langsung diserang kayak gitu kan, we don't know is it actually a safe space for us. Kalau diserang sih karena berbeda pikiran nggak apa-apa ya. Cuma kan yang membuat itu luka karena basis argumentasinya itu sangat-sangat bahkan sudah masuk pada wilayah personal yang sama sekali harusnya tidak dijangkau gitu ya, tidak dimasukin. Makfira gimana menurutmu? Ya, menurut saya sih mungkin tadi mengechoing teman-teman semua, yang terimbas adalah mengenai productivity gitu. Jadi terlalu banyak hal-hal yang unproductive dan gak di luar konteks gitu. Karena take it personal, terus terlalu banyak drama ini dan itu, sehingga yang saya rasakan itu sangat mengurangi productivity kita. Nah, di sini orang seperti sangat produktif sekali karena mereka ya bisa membedakan gitu antara ruang personal dan ruang yang memang akademis seperti itu. Jadi yang saya rasakan menjadi bagian dari global netizen di sini adalah meningkatkan productivity itu sendiri sih sebenarnya. Banyak yang pasti ketika ini menonton ini banyak yang mengatakan ngapain sih yang begini dibicarakan. Tapi saya adalah saksi dan mungkin saya adalah bagian dari situ dulu. Bagaimana ya? Dulu saya dari SD, SMP, SMA sampai kuliah itu berargumen itu begitu sulitnya.
Bahkan begitu sulitnya berargumen sampai-sampai pada kalimat kedua bukan argumen yang keluar tapi kemarahan. Untuk sesuatu yang kita tidak tahu, itu gue marah karena apa sih tadi ini kan gitu ya. Iya, gimana Ki? Ya memang tadi seperti apa yang Lady katakan bahwa ini masalah sistemik kultural. Jadi sesuatu yang sebenarnya harusnya kita address dengan tepat menjadi keluar konteks karena attacking personal issues. Kalau kita nggak setuju dengan let's say Russian-Ukrainian war, terus tiba-tiba ada yang setuju dengan Russian-Ukrainian, kita pasti bilang, wah ini orang nih nggak punya hati. Jadi lebih kepada orangnya gitu daripada kita tidak mengadres argumentasi apa yang dia katakan terkait dengan pro dan kontranya. Kalau saya potong. Saya kebetulan kan juga saya punya akun di semua media sosial ya. Nah, ini cukup aktif saya. Di Twitter itu follower saya itu ada sekitar 180 ribuan kayak lumayan ya. Mantap. Di Instagram juga ada puluhan ribu, kemudian di LinkedIn juga ada gitu dan segala macam meskipun baru gitu. Saya melihat ada banyak orang yang berkomentar di ruang-ruang publik itu, kelihatannya sedang belajar berpendapat di situ. Dan kemudian itu tanpa sadar dia melukai orang lain sekaligus melukai ruang publik. Kamu setuju gak dengan itu? Sebenarnya kalau kita bicara masalah itu adalah sebuah social media, it's a free space to talk, it's a freedom of speech. Oh ya? Sehingga kita tidak bisa mengontrol apa yang akan dikatakan oleh seseorang yang ada di sana. Namun kembali lagi kepada usernya. Usernya ini kadang-kadang tidak tahu batasan gitu. Apa yang harus dikatakan dan apa yang harus dikomentari, sehingga lebih senang ketika ada orang yang berseberangan mengomentari personally, dan itu akhirnya malah sifatnya itu negative campaign gitu, dan membuat orang itu jadi terlihat tidak baik gitu. Nah jadi kalau dibilang setuju atau tidak, tentunya tidak setuju, karena saya melihat bahwa budaya seperti ini tidak akan pernah sehat sampai kapanpun. Jadi kita sendiri yang harus mengontrol dan mencoba untuk memberikan contoh bagaimana cara kita berargumentasi. Meskipun yang lain akan menyerang secara personal. Nah hal-hal seperti ini sebenarnya juga sulit ya kalau tidak ada action dari stakeholder. Gitu. Saya pernah mengangkat soal isu ini di salah satu topik di podcast saya ini. Dan kemudian saya nggak bisa memunculkan di sini karena kita lagi ada di luar ini, jauh di luar negeri ini. Drone Emprit, salah satu lembaga riset untuk media sosial itu membuat sebuah catatan menarik begini. Anak-anak mahasiswa dari Harvard, Oxford, Cambridge, Yale atau barangkali Pennsylvania University itu perdebatannya di media sosial itu tentang kajian tentang artificial intelligence. Kemudian tentang robot buatan, kemudian tentang komunitas kesehatan dunia, bicara tentang virus-virus terbaru. Itu yang beredar di perdebatan mereka di ruang publik itu ya. Nah di Indonesia perdebatannya itu ya bukan saya loh yang bilang loh ya. Itu menurut Drone Emprit itu tentang khilafah, itu tentang bayangin aja fakultas nuklir bicara tentang khilafah, fakultas matematika bicara tentang jatuhnya Jokowi, yang nggak ada hubungannya gitu loh kan. Belum lagi yang teriak-teriak apa segala macam itu. Menurut saya harus sesuatu yang salah nih. Makanya saya suka mengangkat soal itu karena menurut saya forum seperti yang saya punya ini, Akbar Faisal Unsensor ini, di podcast ini itu harus memiliki tanggung jawab untuk itu. Saya tidak ingin memanfaatkan teman-teman sekalian, Anda perlu catat, saya tidak ingin memanfaatkan forum saya ini adalah untuk hanya mencari yang namanya subscribe dan kemudian mengharapkan AdSense dari situ yang 10, 20 juta itu. Tapi kemudian ruang publik kita jadi luka. Itu yang saya ingin lakukan di podcast saya. Nah, kita lanjutkan pembicaraannya. Adinda, kamu kan ini yang paling kecil di sini. Kamu yang sedang dalam proses pindahan dari cara belajar di kelas di tempatmu yang lama dengan di sini itu masih akrab, masih dekat, masih bisa kau ingat dengan baik.
Terasa nggak kamu itu pada tahun-tahun pertama di sini takut berbicara di dalam kelas ya? Terasa banget. Seperti apa ceritanya? Wah, kalau misalnya kita ngomong dari segi siswa yang dulunya sekolah di private school, Singaporean International School, yang dimana pengajarannya ketat sekali lah, semuanya harus berada di dalam graspnya gurunya lah, itu pasti siapapun, bahkan pejabat terbaik di Model Congress Club di sekolahku itu, dia kayak rada-rada berpikir 2 kali sampai 3 kali untuk bilang, apakah Bapak yakin ini jawabannya, karena jawaban saya ini. Jadi sepertinya kelihatannya kayak takut, sudah bingung, takut pula untuk bertanya dengan guru, bertanya untuk jawaban yang benar, dan juga untuk menanyakan apakah Anda yakin. Anda yakin itu sudah red flag benar-benar kayak, udahlah, jangan gak usah, lebih baik gak usah, browse di internet aja. Jadi kalau di sini pas minggu pertama itu saya kaget sekali karena maybe ruangan yang diberikan untuk siswa-siswa baru itu mungkin ruangannya terlalu luas. Jadi apapun perkataan-perkataan itu diterima, termasuk perkataan yang tidak relevan sama sekali tentang kelasnya. Jadi menurut saya kalau di sekolah saya yang di Jakarta itu sangat underrepresented, tapi kalau di sini maybe represented 100%, maybe more. Gitu. Oke. Wow. Apa yang harus dikatakan di bagian ini ya, Aulia? Well, saya juga lihat sih sebetulnya sebagai dosen ya sekarang. Oh iya, apalagi kamu dosen ya. Ya, jadi sebagai dosen saya sebetulnya ini something yang saya lihat sebagai dosen saya udah merantau dari S1 itu tahun 2007. Jadi saya udah nggak tinggal di Indonesia udah 15 tahun. Tapi seperti yang tadi Lady bilang, kayak apa ya, culture kita dibesarkan gimana tuh susah gitu ya untuk betul-betul kita ubah gitu. Jadi memang saya punya culture yang masih takut untuk bicara, untuk debat itu. I think mungkin seumur hidup nggak akan pernah benar-benar bisa overcome itu gitu loh. Jadi akan selalu ada rasa kalau mau mendebatkan sesuatu atau apa gitu, akan selalu ada rasa takut gitu. Walaupun udah jadi dosen, udah S3, udah tetap aja kayak untuk ngomong sama yang lain tuh masih ada rasa takut itu. Kadang-kadang mikir 2 kali, mikir 3 kali. Sampai begitu ngomong. Ya maksudnya even today gitu. Dan saya juga lihat sih prof-prof yang lain tuh juga kadang-kadang mereka tuh nggak nyebut nasionalitas mana ya, cuman mahasiswa PhD nih misalnya, mahasiswa S3 ya, dari negara tertentu gitu, mereka tuh udah bisa tahu nih kayak culture mereka ini nggak akan mau berdebat, susah untuk berdebat, susah untuk nge-lead project sendiri. Mereka selalu nunggu arahan dari prof gitu kan. Dan sebenarnya sebagai prof itu kita justru gak suka dengan mahasiswa S3 yang selalu nungguin prof ngomong apa, karena ya it's your PhD gitu loh, it's not my PhD. Kayak PhD itu ya you harus bisa mikir sendiri gitu loh. Jadi dan emang kita lihat ada culture tertentu, orang-orang dari nasionalitas tertentu tuh yang emang itu sulit banget untuk di overcome gitu loh. Jadi terutama dari Asia barangkali. Iya betul, dari Asia sih mostly. Jadi mereka tuh selalu nunggu kita, arahan kita tuh gimana, nunggu arahan dari prof gimana. Sedangkan prof tuh punya kerjaan banyak ya. Jadi kita kayak nggak lu ngurus sendiri. Iya, ngurus sendiri dong. Kayak masa nunggu kita terus gitu. Jadi kayak it's really hard to change that. Tapi ya emang harus pelan-pelan dari ya mulai kayak gitu. Jadi kita masuk pada tahapan terakhir dari diskusi kita, teman-teman sekalian. Lagi-lagi saya harus memberikan alasan dan permakluman kenapa sampai kita mengangkat soal ini. Hari ini di Indonesia banyak perguruan tinggi hebat dunia itu buka cabang loh. Tepat nggak sih bahasanya cabang itu? Okay. Buka universitas cabang, MIT misalnya itu buka di Bali. Saya dengar ada beberapa perguruan tinggi besar lagi. Kemungkinan barangkali Oxford juga nantinya akan buka di sana. Karena memang pasar Indonesia sangat besar. Apapun namanya, pendidikan itu sudah menjadi sebuah entitas bisnis. Iya kan? Terlepas soal bagaimana ilmu pengetahuan itu diperlakukan di dalam situ. Kalau kemudian tata cara kita belajar, tata cara kita memperlakukan ilmu pengetahuan, metode kita memperlakukan dunia akademik itu tidak berubah, bisa berisiko nantinya kita.
Apalagi kalau kampus-kampus besar ini semakin banyak masuk ke kita dengan cara baru, dengan model-model yang berbeda dengan kita. Apa catatan soal itu? Ya kembali lagi pada masalah sistem pendidikan kita. Apakah kita sudah siap untuk bisa menjadi bagian dari, karena kalau yang namanya universitas luar masuk ke dalam Indonesia, itu artinya Indonesia sudah akan diakui menjadi bagian dari global citizen. Oh iya, tentu saja. Bagus sih sebenarnya ya. Bagus sebenarnya. Ya. Ya, tapi kembali lagi, karena memang itu ujung-ujungnya adalah bisnis. Pada akhirnya itu juga menjadi bagian dari entitas bisnis. Ya. Ya, satu sisi dia mencari uang, satu sisi juga mencari human gitu. Tapi siap nggak human kita untuk bisa menjadi bagian dari yang terabsorb yang ada di situ? Itu yang pertama. Yang kedua, saya sebenarnya tidak terlalu memandang positif ya. Artinya begini, argumentasi saya adalah bahwa ketika kita ada di luar, kita di situ bukan hanya mencari tentang ilmu pengetahuan, tapi di situ kita ingin mempelajari network. Kita ingin mempelajari sesuatu yang sifat poin yang bagus, implemented yang ada di luar negeri situ. Bukan hanya tentang saya lulusan dari Oxford, saya lulusan dari MIT. It's not about certificate. Karena kalau sertifikat doang sih mungkin ya nggak harus kuliah jauh-jauh ke sini untuk bisa kerja gitu. Di Indonesia juga banyak kampus-kampus yang kayak gitu. Jadi saya kira ya pasti ada pro and cons. Satu sisi mungkin itu akan meningkatkan reputasi Indonesia di mata internasional dari segi pendidikan. Betul. Tapi tidak serta-merta artinya bahwa kualitasnya akan sama. Karena apa yang didapat di sini kita belajar secara peer kita di kelas itu berbeda dengan yang ada di Indonesia. Kalau di Indonesia kan berarti kan teman-temannya kebanyakan dari Asia juga. Tadi dikatakan bahwa budayanya hampir sama tuh. Ada reserve point yang kadang-kadang kita malu untuk ngomong sesuatu. Kita malu untuk dosa loh membantah guru ya. Padahal bukan membantah sebenarnya kan, berargumen gitu kan. Betul. Tapi kalau di sini kan sebenarnya kulturnya jauh berbeda gitu. Sehingga bukan cuma sekedar mencari sertifikat menurut saya, tapi bagaimana kita di sini berani mencemplungkan diri dalam international hub, global citizen, itu menurut saya nggak gampang. Karena banyak juga orang Indonesia yang di sini cuma iya aja. Dan ketika mereka pulang dapat sertifikat selesai. Padahal sejatinya bukan itu yang kita ingin cari di UK. Catatan bagus. Gitu. Kristal, terutama ya, saya sedikit agak menyentuh wilayah gender gitu ya. Kalau di luar nggak ada sama sekali, nggak ada perbedaan sama sekali. Sama saja. Pokoknya yang membedakannya itu adalah bagaimana cara pandangmu menyangkut sebuah objek gitu ya. Ada nggak pengaruh soal itu di dalam sistem pendidikan kita di Indonesia sampai kemudian tertati-tati kita dalam hal-hal yang kita bahas tadi? Sebenarnya sih dari pengalaman saya, mungkin saya cukup beruntung ya. Saya sekolah mungkin di UI, mungkin UI cukup ternama di Indonesia. Oke. Dan saya ngerasa sebenarnya itu kalau kita bahasnya power within. Jadi kalau misalnya dari kitanya punya power untuk ingin berbicara, sebenarnya dosennya memberi ruang. Jadi kita nggak didiskriminasi bahasanya. Cuman mungkin problemnya ada sebagian yang tidak memiliki power itu untuk nggak empowered lah untuk berbicara lebih banyak gitu. Tapi yang lucu juga dari pengalaman kuliah, banyak juga rupanya sebenarnya perempuan mungkin lebih rajin kah untuk bertanya di kelas. Jadi ada sebagian lebih yang cerewet barangkali ya. Betul. Tapi lebih cerewet kan artinya lebih bersuara. Nah, itu dia itu kan? perbedaan itu. Kalau bahasa pasar lebih cerewet. Tapi kalau di ruang-ruang akademis, apalagi berhadapan dengan orang-orang yang pintar ini, lebih punya inisiatif. Wah, kan bahasanya cantik kan. Betul. Gitu. Dan para perempuan kan akan bilang, kalau misalnya lelaki yang ngomong kok nggak dibilang cerewet, kita juga mau berbicara. Saya mohon maaf untuk itu. Iya gitu lah. Tapi kan menariknya di situ. Yang penting sebenarnya kan kita ini mau berbicara dan akhirnya kita dikasih ruang. Mia, apa catatan? Catatan saya memang sulit. Kalau ketika di Indonesia mungkin lebih sulit, lebih sempit ruangnya untuk mencari originalitas diri ya. Jadi untuk lebih kreatif. Jadi mungkin catatan saya, tapi sama sedikit menyentuh seperti kata Kristal, power within, dan sometimes mungkin kita nggak masalah untuk sehari-harinya atau di momen-momen kita merasa takut, kita perlu mengakui aja, aku takut gitu. Aku tidak berani gitu. Karena masalahnya kalau di Indonesia, ketika saya pengen mengakui seperti itu, kalau dulu orang tua saya keras bilangnya nggak boleh.
kamu nggak boleh merasa takut, kamu harus selalu berani. Tapi masalahnya kan saya hanya manusia gitu. Jadi saya sekarang sih melatih tiap hari saya bilang, Kita juga manusia. Gitu ya. Jadi gitu. Oke. Lady, Iya Pak. catatanmu. Untuk keseluruhan diskusi Yes. atau Iya. apa international branch yang hadir di Ya, untuk keseluruhan diskusi kita dalam konteks itu, karena kan akan hadir banyak kampus di sana. Oke. Mengenai kehadiran dari mengenai universitas internasional yang hadir ke Indonesia ya Pak, saya setuju sih, memang tadi Mas Oki bilang ada pro dan kontra ya. Kalau pro-nya mungkin saya ngelihat ini bisa menjadi katalisator. Oh iya. Bisa Setuju saya kata itu tadi. Katalisator perubahan untuk apa namanya, yaitu bagaimana thought leadership, how we can learn dari sistemnya MIT, how we can learn dari sistemnya di UK itu seperti apa. And I think itu apa yang sedang diperjuangkan sama Kementerian Pendidikan juga sekarang mengenai Merdeka Belajar dan lain-lain. Gimana kita bisa melihat itu. Mungkin tantangannya justru ya setuju tadi apa yang dibilang Mbak Kristal ya, mengenai power within dari pemudanya itu sendiri, pemuda-pemudi di Indonesia gimana bisa memanfaatkan ini dengan baik. The question itu ya mungkin sekarang ke stakeholder para pemerintah yang sekarang masih duduk. Tapi within the next 5-10 years we're talking about this new generation yang akan membuat perubahan. We're already seeing banyak sekali sumber daya manusia yang bisa dikatakan dari statistik perkembangan pemuda juga setiap tahunnya selalu naik. We're talking about seeing the generational change selama beberapa tahun ke depan. Semoga kita juga sebagai para pemuda jangan nanti ketika kita balik terus kita ikut di conformity bias itu lagi, kita Itu ikut dia di sebenarnya, itu problem utamanya di situ. Saya membutuhkan sebuah tema berikutnya untuk membahas itu, karena Siap. banyak sekali problem itu. diambilin. Iya, ngapain misalnya kalau kalian kuliah dari sini pulang-pulang ke sana itu tidak menawarkan apa-apa gitu kan. Betul. Jadi mungkin pesannya juga semoga nanti ya kayak tadi ya Bapak bilang ya, maksudnya ada universitas ini bahas ini kok bahasnya nggak relevan. Semoga nanti para teman-teman yang memang semua sudah terempower dari universitas-universitas bagus, dan nanti dengan kedatangannya international branch juga kita bisa ya sama-sama menjadi lilin-lilin kecil untuk Kalau tidak bisa jadi lilin, jadi obor bohong. Sekalian. Oke. Adinda, kamu sebagai yang karena ini kan kamu yang dari level yang paling bawah dari sistem pendidikan di teman-teman di sini, senior-seniormu, dan kamu masih S1. Apa yang kau bisa usulkan atau barangkali sampaikan kepada teman-teman mahasiswamu di Indonesia sana yang selevel dengan kamu, sama-sama undergraduate gitu ya, S1, agar kemudian lebih berani untuk menyampaikan ide, pikiran, dan lebih merdeka dalam ide. Apa usulanmu kepada mereka kira-kira seperti apa? Untuk mengenjoy fasilitas-fasilitas yang aku miliki sekarang karena belajar di Inggris, yaitu freedom of thought and freedom of speech, it is a privilege. Dan menurut aku sih Pak, jadi pertama itu kita harus mengapresiasi fasilitas-fasilitas yang kita miliki. Itu pun termasuk mahasiswa-mahasiswa S1 yang di Indonesia. Dan menggunakan apa yang mereka punya dan pengetahuan mereka untuk melihat ke depan, di mana mereka bisa menempatkan diri mereka dari 5 tahun ke depan atau 10 tahun ke depan. Dan menurut saya salah satu skill yang paling penting itu adalah belajar bahasa Inggris. Dan karena saya itu siswa politik, jadi kan semua reading saya itu English, and bahkan old English kayak dari pemikir-pemikir Locke, Hobbes, segala macam. Jadi menurut aku belajar bahasa Inggris adalah sesuatu atau weapon yang bisa membuka jendela kalian. Jadi daripada membaca buku-buku yang ditranslate, why not belajar dari buku-buku yang tidak ditranslate, yang original book version. And I think itu bisa membuat pikiran kalian lebih matang lagi gitu. Ini berat ini usulannya nih. Benar. Tapi karena ini bukan soal masalah tahun depan kamu duduk di mana, tapi mungkin bisa seumur hidup. Bisa saja kamu dengan belajar bahasa Inggris kamu bisa dapat pekerjaan di luar negeri. Okay. It's just bahasa Inggris itu sebuah weapon dan juga sebuah vehicle di mana kamu bisa mentransform
kehidupan kamu gitu. Saya paham Rinda, jangan khawatir. Saya paham problem ini sebenarnya, karena ini problem kita memang di Indonesia. Ini soal kebahasannya. Saya saja misalnya tuh bahasa Bugis saya lebih lancar dari bahasa Inggris saya. Oke, sebagai ketua PPI, bagaimana kalian saling berkomunikasi dan berinteraksi agar kemudian apa yang kita, salah satunya yang kita seperti yang kita bahas hari ini itu kemudian bisa menginfluence orang-orang di teman-teman mahasiswa di Indonesia agar kemudian menyiapkan diri, sebab kita tidak bisa berada pada titik ini terus loh. Zaman berubah, bangsa-bangsa berubah, ya kan? COVID ini saja sudah mengubah kita segalanya. Bagaimana ternyata tiba-tiba, oh iya, kita memang harus belajar tentang artificial intelligence. Ini sekaligus untuk promosi nih, suaminya dia ini calon PhD artificial intelligence di Oxford. Bingung saya tuh, kamu kayaknya suamimu di Oxford, anakmu nanti di mana? Gimana kira-kira? Iya, kalau PPI sendiri sebagai sebuah organisasi pelayanan sebenarnya, yang mana kita ingin terus memberikan edukasi dan juga pelayanan terhadap bagaimana forum-forum seperti hal-hal seperti ini itu tetap ada di dalam ruang-ruang publik yang ada di PPI masing-masing. Di PPI UK ini kebetulan ada 33 PPI cabang, dari Southampton, Brighton sampai dengan ke Dundee, Scotland, Northern Ireland juga. Penting buat kita selalu mengadakan forum-forum diskusi seperti ini. Tidak hanya seperti podcast, tapi juga di masing-masing PPI. Kenapa? Karena kita ingin memperkaya lagi buah-buah pikiran, baik itu pro maupun kontra, dan itu kita biasakan. Bagaimana caranya mereka mau berdebat dalam debat intelektualitas yang baik gitu. Itu penting sekali. Yang kedua, kita juga harus bisa membukakan jendela bahwa tidak harus kita pulang ke Indonesia untuk berkontribusi. Tapi kalau kita pulang ke Indonesia dan berkontribusi, jangan yang ya biasa-biasa aja gitu. We have to be something different and unique. Tidak hanya, ya mohon maaf, kerja lagi di tempat yang umum-umum saja gitu. Tapi menjadi sebagai thought leadership yang ada di Indonesia. Luar biasa. Sekali lagi, kenapa sampai saya mengangkat topik ini? Saya pertama, tentu saja saya tidak paham ilmu mereka masing-masing. Ada yang belajar tentang ilmu kegempaan. Ya, yang saya tahu soal kegempaan, panik aja kalau lagi gempa. Selebihnya nggak kenal gitu kan. Kemudian malah Aulia ini saya nggak terlalu paham sebenarnya apa ilmunya. Termasuk dengan Mia. Tetapi kenapa sampai saya angkat topik ini? Karena sebenarnya problem kita itu sebenarnya ada pada bagian ini. Bagaimana kita berani untuk merdeka menyampaikan pikiran kita. Saya berani mengatakan ini karena ini adalah problem, setidaknya problem saya sejak dari masa kuliah dulu. Nah, karena mereka bekerja atau kuliah di perguruan tinggi terbaik di dunia. Ini ada Oxford. Sekali lagi saya beritahu, Oki di Oxford. Aulia malah sudah PhD di Cambridge. Crystal di LSI. Kemudian Mia di Imperial. Lady Diandra di King's, kemudian Makfira di University UCL London. Yang paling kecil adalah Adinda Saraswati di Edinburgh University. Kampus ini selalu berada pada 50 besar perguruan tinggi dunia pada 3 lembaga pemeringkat. Yang pertama Gersword, yang kedua The Times Higher, dan yang ketiga itu Webometric. Selalu ada, apalagi Oxford dengan Cambridge. Penting bagi kita memahami bagaimana mereka belajar, bagaimana mereka memasukkan diri mereka di dalam pergaulan intelektual, dan itu kemudian kita pelajari. Oh, ternyata ini yang paling bagus. Bagi saya pribadi, kemerdekaan menyampaikan pikiran adalah hal yang paling mendasar. Yang jadi problem adalah kalau kemudian bahkan pikiran kita sendiri pun tak mampu kita bahasakan. Dan saya rasa ini problem kita. Teman-teman sekalian, adik-adikku semuanya, anak-anakku semuanya, terima kasih ya. Saya jauh-jauh datang ke sini. Alhamdulillah bisa bertemu dengan kalian. Kita akan saling berkomunikasi dan tampaknya forum ini akan saya perbesar. Mungkin barangkali saya akan berbicara dengan teman-teman di Amerika, di Harvard, di MIT, di di Pennsylvania, di Yale, di Cornell dan segala macam. Karena apapun namanya, ya mungkin saya kagum pada Anda, tapi memang saya kagum kepada Anda. Ada banyak ilmu-ilmu yang kalian pelajari di sini yang kita butuhkan di sana nanti. Sekali lagi adik-adik sekalian terima kasih ya. Pemirsa, itu acara kita langsung dari London, UK, berbicara dengan teman-teman mahasiswa
dari perguruan tinggi terbaik di dunia, setidaknya yang ada di Inggris. Kita akan berjumpa pada event atau topik yang lain. Bye.